Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak dapat memahami pemikiran lelaki tua itu dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. King Sui, aku tahu kamu akan pergi ke Buddha Sword Sect, tapi aku ingin tahu seberapa yakin kamu bisa menang melawan mereka. Orang tua itu memandang King Sui dan berbicara lagi. Gerbang iblis tidak punya pilihan saat itu. Mereka tidak memiliki cara lain untuk membujuk sekte Buddha yang maha kuasa untuk mengizinkan putrinya dan putra mereka menikah. Sehingga gerbang iblis hanya dapat menahan putri mereka di rumah dan mencegahnya pergi keluar. Jika dia ditemukan berkeliaran di dekat Huoyun Peng, sekte Buddha akan menggunakan cara apapun untuk memisahkan mereka, menghasilkan akhir yang buruk. Saya tidak yakin. Saya belum menemukan kekuatan pasti dari sekte Buddha. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak bisa kembali sekarang. King Sui berkata sambil tersenyum. Oh, anggota sekte Buddha memperhatikanmu. Mata pria tua itu berbinar karena penasaran. Iya, atau tepatnya, mereka mengawasi Liu Li. Kakek, tolong jangan melibatkan gerbang iblis dalam masalah ini. Saya punya rencana sendiri untuk menghadapinya. King Sui berkata setelah merenung sebentar. King Sui, sejujurnya, aku tidak tahu apa yang akan kamu gunakan untuk menangani mereka. Tapi aku merasa kamu akan mengakhiri ini. Saya tahu ini aneh. Anda pasti bukan orang yang sembrono untuk bisa berdiri di tempat Anda sekarang, jadi saya akan mempercayai Anda. Tapi apapun yang saya lakukan, Anda dan saya sudah berada di halaman yang sama. Orang tua itu tertawa, saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. King Sui sudah tahu tentang itu sejak dia bertemu Mu Hongluo. Jika bukan itu masalahnya, lelaki tua itu tidak akan membiarkan King Sui bertemu Mo Hongluo dan mengungkapkan identitas aslinya, kecuali King Sui memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Tapi dia tahu dia tidak cukup kuat, jadi tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi jika segala sesuatunya berjalan ke jalan yang tidak diinginkan. Jika itu masalahnya, maka kakek tidak boleh ikut campur, bahkan jika itu demi putrimu. Biarkan aku dan Liu Li menangani sesuatu darinya, percayalah. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas dan mengangguk. Klan Huoyun telah makmur selama beberapa generasi. Huoyun Peng adalah putra kelima, tetapi keluarganya tidak begitu disukai. Namun, dia lahir di sekte Buddha, jadi orang tua bodoh itu tidak akan pernah membiarkan dia menikahi siapapun dari gerbang iblis. Bahkan jika Anda bergantung pada keterampilan bela diri saja, akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Aku akan menangani anggota klan Huoyun perlahan, tapi jika seseorang dari sekte Buddha memutuskan untuk ikut campur, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup. Saya akan melihat berapa lama klan Huoyun dapat bertahan. Juga, saya sudah berdiskusi dengan Hongluo dan Liu Li. Kami tidak mengharapkan hal lain kecuali mengambil Huoyun Peng dari sekte Buddha. King Sui tersenyum. King Sui merasa bahwa akan sulit membuat klan Huoyun secara resmi mengizinkan Mo Hongluo masuk ke dalam keluarga mereka dengan perayaan yang bahagia. Dia setuju bahwa menggunakan keterampilan bela dirinya saja tidak akan berguna dalam situasi ini, jadi dia tidak punya pilihan selain mencari alternatif, memberikan reuni singkat ke klan Huoyun dan membawa kembali Huoyun Peng. Alternatifnya tampak mungkin jika dia berhasil melakukan banyak upaya untuk itu. Setelah menghabiskan satu hari di gerbang iblis, King Sui dan Huoyun Liu Li memutuskan untuk pulang. King Sui memegang King Yu di pelukannya sementara Huoyun Liu Li berdiri di sampingnya saat gajah naga skala emas dengan tenang terbang menuju kota angin adil. Liu Li, kami bisa membebaskan ayahmu segera. Saat dia akhirnya keluar, kita bisa membiarkan orang tuamu membeli rumah di dekat toko pandai besi. Bagaimana menurutmu? King Sui mengencangkan dahinya saat dia bertanya pada Liu Li. Ah,
King Sui, aku juga memikirkan hal yang sama. Toko pandai besi adalah rumahku, dan mereka akan selalu menjadi orang tuaku yang dekat dengan hatiku seperti orang tua kandungku. Jika mereka bisa tinggal di rumah yang sama, itu bagus, ucap Huoyun Liuli dengan semangat. King Sui tahu bahwa benua tengah bukanlah pilihan yang layak bagi Huoyun Peng dan Mo Hongluo untuk tinggal lagi, jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal di kota 100 Miles. Selain itu, Mo Hongluo sangat berterima kasih kepada orang tua angkat Liuli, jadi alangkah baiknya jika mereka bisa bertemu satu sama lain dari waktu ke waktu. Namun, dia juga bisa mengizinkan Mo Hongluo, Huoyun Peng, dan orang tua angkat Liuli untuk tinggal di istana surgawi. Meski begitu, orang tua angkat Liuli tidak mau berpisah dengan toko pandai besi mereka, jadi itulah mengapa dia menyarankan orang tua kandungnya tinggal di kota 100 Miles sebagai gantinya. Liuli pasti senang memikirkan bahwa dia bisa menjadi putri bagi orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Tiba-tiba, King Sui bisa merasakan gangguan aura dari langit yang jauh. Dia melihat ke arah aura dengan mata tajamnya dan melihat dua titik hitam kecil mendekat dengan gerakan cepat. Mereka telah datang. King Sui tetap tenang dan segera mengedarkan Key of the Ancient Strengthening Technique. Dia kemudian perlahan menyelimuti Qi-nya di sekitar gadis kecilnya dan Huoyun Liuli untuk memberi mereka perlindungan. Naga Swift Shadow, seekor binatang iblis dengan garis keturunan naga. Swift Shadow Dragons tidak terlalu besar. Sayap mereka mampu memanjang hingga sekitar 30 meter. Kepala naga ganas mereka mengerikan dan galak, dan mereka juga sangat cepat. Tubuh mereka kaku dan tajam, jadi ketahanan kerusakan mereka harus kuat dalam hal itu. Dengan garis keturunan naga, kehebatan pertempuran mereka juga tidak boleh diremehkan. Sayangnya bagi mereka, gajah naga skala emas ada di sini hari ini. Binatang iblisnya juga memiliki garis keturunan naga yang sama, dan kekuatan gajah jauh lebih unggul dari gabungan dua naga Swift Shadow. Jika gajah itu bukan tunggangan yang dijinakkan, Swift Shadow Dragons pasti sudah kabur. Ada dua pria tua, masing-masing menaiki Swift Shadow Dragon. Mereka mengenakan jubah biksu emas, tetapi tangan mereka memegang pedang panjang sebagai gantinya. Itu adalah pakaian khas dari anggota Buddha Sword Sect. Para lelaki tua itu memiliki penampilan yang baik hati ketika mereka muncul, tetapi dengan cepat mengencangkan dahi mereka ketika mereka melihat perawakan raksasa dari gajah naga bersisik emas. Mereka bisa merasakan ketakutan dari binatang iblis, kekuatan yang terlalu menakutkan untuk dilawan. Sementara itu, King Sui mengamati cepat orang-orang itu dengan tenang dan tenang. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan 5.000 bintang. Sekte Pedang Buddha adalah keberadaan yang kuat, dan kekuatan mereka dianggap salah satu yang terkuat di 5 benua. Mereka juga memiliki jumlah pembudidaya terampil terbesar di bawah sekte mereka. King Sui dengan cepat memerintahkan gajah naga skala emasnya untuk berhenti, sehingga dia dapat berbicara dengan mereka. "Mengapa Anda menghalangi jalan kami?" King Sui berkata dengan tenang. Di saat yang sama, Swift Shadow Dragons menggerakkan tubuh mereka dengan rasa tidak nyaman. "Anda pasti King Sui, dan wanita di samping Anda adalah Huoyun Liuli, benar?" Orang tua di sebelah kiri merengut, saat dia bertanya dengan suara bergumam. "Kamu mengikuti kami?" King Sui mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin pada para pria tua. Dia sudah tahu mereka mengikuti mereka, tetapi tetap diam sampai mereka memutuskan untuk menunjukkan diri. Dia tahu sekte Buddha akan datang untuk Huoyun Liuli, jadi dia bertekad untuk membungkam sekte Buddha untuk tidak mengungkapkan keluhan mereka. "Anda hanya perlu menjawab pertanyaan saya dengan ya atau tidak. Mengapa Anda bersikeras berbicara omong kosong?" Orang tua di sebelah kanan berkata dengan marah, saat dia menatap King Sui dengan mata jijik. King Sui terkejut sesaat. Dia tidak berpikir bahwa para tetua yang tampak baik hati ini akan bertindak begitu kasar padanya. Tidak dapat disangkal bahwa sekte Buddha kuat, tetapi kedua anggota ini tampak sangat sombong. Mungkin mereka terlalu terbiasa menjadi tinggi dan perkasa,
dan dihujani dengan sanjungan dari bawahan. Apakah semua anggota sekte Buddha menjijikkan sepertimu? King Sui tetap tenang, tidak terganggu oleh kata-kata lelaki tua itu. Lancang, skram. Suara King Sui terdengar seperti raungan menggelegar yang menggema di telinga pria tua itu. Ada sedikit auman singa dalam suaranya, yang diresapi dengan ki dari energi alam dan keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan. Suaranya memiliki kemampuan untuk menakuti musuhnya juga. Auman singa adalah teknik penguasaan yang benar-benar ada, yang hanyalah auman yang telah diresapi dengan energi spiritual. Namun, karena energi spiritual King Sui yang kuat, suaranya bahkan bisa terngiang di dalam kepala mereka selain berdenging di dalam telinga mereka. Ekspresi mereka berubah setelah mengetahui betapa sulitnya menghadapi pemuda ini. Orang tua di sebelah kiri kemudian berbicara dengan nada lembut, "Mari kita bawa wanita di sampingmu, dan sekte Buddha tidak akan mempersulitmu." King Sui merasakan sedikit tekad dalam kata-kata mereka, seolah-olah dia akan membiarkan mereka begitu saja begitu mereka membuatnya berpikir dia telah menguasai situasi. Keputusan mereka dibuat dengan keengganan seolah-olah mereka dipaksa untuk mengiris sepotong daging mereka dan menyerahkannya di atas piring perak kepada pemuda ini. "Haruskah saya bersyukur bahwa Anda memberi saya pilihan untuk hidup?" King Sui mengungkapkan senyum palsu saat menghadapi orang-orang tua itu. Kamu, Sekte Buddha tidak ingin memusnahkan orang dengan sia-sia. Wanita di samping Anda adalah anggota dari sekte Buddha kami. Salah satu pria tua tersedak setelah dia dikejutkan oleh kata-kata King Sui. "Oh begitu, kamu akan memusnahkan mereka yang menghalangi jalanmu." King Sui melepaskan aura pemaksaan terhadap orang-orang tua itu segera. "Jadi bagaimana jika mereka berasal dari sekte Buddha?" Dia memutuskan untuk berubah pikiran. Jika mereka memiliki keinginan kematian, siapa dia untuk menghentikan dirinya dari mengabulkan keinginan mereka? Dia membiarkan gadis kecilnya bersandar di dadanya saat dia memeluknya, sementara gajah naga skala emas dengan santai berjalan ke arah lawan-lawannya. Orang tua itu langsung pucat. Mereka selalu diperlakukan dengan hormat dan dihormati kemanapun mereka pergi karena latar belakang mereka sebagai anggota sekte Buddha. Tidak ada yang berani melanggar perintah mereka seperti itu. Mereka diperintahkan secara khusus untuk hanya menyelidiki King Sui hari ini, tetapi karena kecenderungan mereka untuk bertindak sembarangan, mereka secara tidak sengaja memaksa diri mereka sendiri ke dalam situasi yang sulit. Muawumem. Gajah naga bersisik emas mengeluarkan suara gemuruh. King Sui sudah memasang penghalang kebisingan di sekitar dirinya, sehingga King Yu tidak akan menjadi tuli oleh tangisan binatang iblisnya yang menembus. Vajra menundukkan iblis. Gajah naga skala emas menggunakan kemampuan debuffnya sekali lagi. Ketika King Sui merasakan kekuatan orang-orang tua itu, dia tersenyum lebar. Kekuatan kedua pria tua itu telah berkurang 10%, hampir menjadi 500 bintang. Pedang berlian ki. Sinar aura emas halus langsung mengunci orang tua itu. Pedang berlian ki telah berubah menjadi emas. 2 target. King Sui terkejut, tetapi tetap tersenyum. Diamond Sword Ki digunakan untuk menurunkan kecepatan kedua lawan ini sebesar 20%, melarang mereka menghindari serangan berikutnya. Dalam situasi ini, hanya yang tangguh yang bisa menghadapi ketangguhan dengan kekuatan yang setara. Penghindaran berlian seketika. Serangan berlian ganas. King Sui memegang King Yuer dengan erat di lengannya sambil memegang Liu Li dengan erat dengan lengan lainnya, saat gajah naga skala emas menabrak musuh. Sementara diserang dengan ketakutan mutlak ketika sekelompok orang tua menatap binatang iblis yang masuk dengan ekspresi pucat, gajah naga bersisik emas mampu menampar salah satu dari mereka ke udara. Naga bayangan Swift yang berdiri di garis depan ditabrak ke dalam tumpukan daging cincang, hasil yang jelas dari perbedaan besar antara kekuatannya dan kekuatan binatang iblis. Darah si tua bodoh berceceran di mana-mana saat lelaki tua lainnya yang terkejut dengan cepat pergi untuk menangkap rekannya yang terluka dan langsung kabur tanpa meninggalkan jejak. King Sui tidak mengejar mereka, atau menyerang mereka. Ini hanyalah permulaan, orang-orang tua itu pasti akan kembali untuk Huoyun Liu Li,
dia berdiri di samping King Sui dengan sikap tenang. Apakah kamu takut? Aku tidak akan takut apapun selama aku berdiri di sampingmu. Huoyun Liuli mengencangkan cengkeramannya di tangan King Sui dan tersenyum. Senyum berlesung pipit itu seindah bunga yang sedang mekar. Dia melirik matanya yang menakjubkan dan menggoda dan bergerak maju untuk mencium bibirnya yang indah. King Sui bisa merasakan ketegangan sesaat di wajahnya, sebelum dia dengan cepat melompat ke arahnya dan memeluknya dengan erat. Gajah naga bersisik emas terus terbang ke arah kota angin adil. Saat itulah King Sui merasakan tarikan pada pakaiannya. Dia menyadari King Yu sedang melihat mereka dengan ekspresi cemberut. Huoyun Liuli langsung memerah, karena matanya diselimuti lapisan kabut. King Sui merasakan gatal di hatinya ketika dia melihat ekspresinya. Wanita ini secara tidak sengaja membujuknya dengan tingkah lakunya yang mematikan, namun menggoda. Dia adalah lambang pemujaan dan gairahnya. Baik King Sui dan Huoyun Liuli mematuk wajah mungil King Yu pada saat bersamaan, menyebabkan gadis kecil itu tertawa geli. Liuli, gelang suci yang diberikan kakekmu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi 10 kali lipat. Jika Anda meminum pil konsentrasi roh pada saat yang sama, kultivasi Anda akan berkembang lebih cepat. Perhatikan kultivasi Anda sehingga Anda dapat pergi ke 4 benua lainnya secepat mungkin. Sementara itu, saya akan mendapatkan pijakan untuk Anda dulu. King Sui berkata sambil tersenyum. Saudari Chen telah pergi ke 4 benua, jadi semua orang khawatir. Saya pasti akan berhasil di sana suatu hari nanti. Setelah dia selesai berbicara, Huoyun Liuli menoleh untuk melihat gadis kecilnya dalam pelukan King Sui dengan cemberut di dahinya. Jangan khawatir tentang anak kecil ini. Pasti ada seseorang yang tersisa di King Clan, jadi dia akan memiliki awal yang baik di depan kita. Jika anggota King Clan yang tersisa tidak dapat mencapai 4 benua kali ini, mereka pada akhirnya akan mencapai tingkat kekuatan itu di masa depan. Begitu anak-anak bertambah besar, mereka tidak akan bergantung pada kita seperti ini lagi. King Sui menghibur Huoyun Liuli, karena dia tahu dia tidak tahan berpisah dengan King Yu. Huoyun Liuli memikirkannya dan tertawa. Saya akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berkultivasi meskipun kultivasi saya cepat. Anda benar, anak-anak kita tidak akan lagi bergantung pada kita setelah mereka tumbuh dewasa dan mandiri. Setelah mereka kembali ke King Residence di Fairwind City, King Sui tidak berhenti untuk beristirahat tetapi melanjutkan untuk meletakkan beberapa formasi 9 istana 8 trigram di sekitar istana King Clan. Formasi ini sejauh ini adalah formasi terbaik dan terpercaya yang pernah dia coba. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi siapapun di 5 benua untuk memecahkan formasi 9 istana 8 trigram yang telah dia pasang di masa lalu hanya dengan kekerasan. Setelah King Sui meletakkan formasi di sekitar kediaman King, dia menjadi lebih lega. Orang tua dari Sekte Pedang Buddha telah kembali, tetapi mereka tidak akan pernah menyerah semudah itu. Sekte Buddha tidak pernah menemukan perilaku seperti itu terhadap mereka. Adapun gerbang iblis, King Sui tidak khawatir. Mereka bisa melawan Sekte Buddha dengan kekuatan yang sama, karena mereka juga kuat dalam konteks itu. Dia tidak perlu menyibukkan dirinya dengan kemampuan mereka untuk bertarung, dan dia merasa bahwa dia mungkin membutuhkan bantuan mereka suatu hari nanti. Sekte Pedang Buddha. Sekte Pedang Buddha terletak di Gunung Buddha, yang merupakan wilayah pegunungan yang mengesankan yang memiliki beberapa patung yang diukir secara alami menjadi gambar seorang Buddha. Di sepanjang gunung, patung Buddha berdiri tegak seperti pedang yang ditancapkan ke tanah. Pemandangan dari patung-patung ini sangat hidup, dan sangat memikat. Sekte Pedang Buddha adalah salah satu dari 9 divisi dari Sekte Buddha yang duduk tepat di Gunung Buddha yang mereka lihat. Jarak antara masing-masing sekte dari 9 divisi Sekte Buddha, atau 9 sekte, cukup dekat. Markas umum Sekte Buddha terletak di tengah, dengan 9 divisi lainnya mengelilinginya. Sekte Pedang Buddha terletak di suatu tempat di antara 9 lingkungan ini. Markas Sekte Buddha sebenarnya dibentuk oleh sesepuh dari 9 divisi masing-masing. Komandan markas adalah Grand Elder,
yang memiliki kekuasaan mutlak atas markas itu sendiri. 9 divisi lainnya dikendalikan oleh tuan divisi masing-masing dan penguasa sekte. Ini adalah informasi yang diterima King Sui dari lelaki tua gerbang iblis. Sekte Buddha hanyalah singkatan dari 9 divisi sekte Buddha. Markas besar sekte Buddha lebih unggul jika dibandingkan dengan gelar sekte Buddha 9 divisi. Semua 9 divisi terdiri dari pembudidaya bela diri yang kuat, dan mereka yang berasal dari markas terus-menerus memetik manfaat untuk divisi mereka sendiri. Biasanya mereka tidak saling berinteraksi kecuali pada saat krisis. Asosiasi penatua dari markas akan bergabung untuk memberantas krisis, dan hanya di asosiasi penatua masing-masing sesepuh dari 9 divisi akan berinteraksi satu sama lain untuk berbagai hal. Pemilihan Grand Elder didasarkan pada kecakapan bela diri dan kebijaksanaan para kandidat yang dapat dipilih dari salah satu penguasa dari 9 divisi. Penatua Agung memiliki kekuatan absolut, jadi semua orang dari 9 divisi akan bermimpi menjadi Penatua Agung Sekte Buddha, karena mereka dapat memperoleh manfaat yang lebih besar untuk divisi mereka sendiri. Pada saat itu, 2 orang muncul di dalam aula besar di Buddha Sword Sect. Salah satunya pucat seperti selembar kertas putih, dan keduanya adalah sesepuh ditugaskan untuk mencegat King Sui, tetapi mereka terpaksa melarikan diri kembali ke Sekte Pedang Buddha. Tidak banyak orang di aula besar. Selain mereka berdua, ada pemimpin yang mengenakan jubah sutra kuning duduk di tempat bertengger tinggi dengan ketenangan yang tenang. Dan di samping pemimpin ini berdiri seorang lelaki tua lain yang sedang menatap matanya. Dia bisa dengan mudah diabaikan, karena dia tidak menonjol sebanyak pemimpin dalam jubah mewah. Apa artinya ini? Pemimpin itu memandang orang-orang tua itu, di mana salah satu dari mereka terluka, sementara yang lainnya baik-baik saja. Auranya kabur, sepertinya tidak stabil. Tuan Sekte, anak itu mendominasi. Yang terpenting, binatang iblisnya sangat kuat, kami bahkan tidak bisa menang melawannya. Yang tidak terluka menjelaskan dengan suara rendah. Kalian berdua sudah dianggap sebagai yang terbaik di 5 benua, namun kamu tidak bisa mengalahkan tunggangan binatang buasnya. Tampaknya binatang iblisnya telah melampaui kekuatan 10.000 bintang. Meski begitu, itu hanya bisa mengeluarkan sekitar 5.500 bintang. Tapi itu tidak berarti kalian berdua tidak memiliki kekuatan seperti itu juga. Ucap Lord Sekte dengan tenang dan perlahan. Tuan Sekte, binatang iblis itu mampu menghilangkan 10% dari kekuatan kita. Kami hanya bisa melepaskan kekuatan kurang dari 4.400 bintang. Salah satu orang tua menjelaskan dengan suara gemetar. Debuff 10% dari kekuatanmu. Jadi dia menggunakan trik ini untuk melawanmu. Apa dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan kita hanya dengan menggunakan binatang iblis dengan keterampilan membongkar? Tuan Sekte mengerutkan kening, wajahnya terpampang dengan ekspresi jijik. Cukup, Anda boleh pergi. Pergi rawat lukamu. Terima kasih Tuan Sekte. 2 dari sesepuh turun dan meninggalkan aula. Paman ketiga, bagaimana menurutmu? Tuan Sekte berdiri dan berbalik untuk bertanya kepada seorang pria tua yang berdiri di sampingnya dengan sikap hormat. Pemuda ini tampaknya tidak takut pada Sekte Pedang Buddha kita. Menurutmu apakah seorang pemuda seperti dia yang memiliki binatang iblis yang kuat akan cukup bodoh untuk menggunakan satu binatang iblis untuk melawan kita? Pria tua itu berkata dengan tenang, hampir seperti dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya tahu itu, tentu saja. Apakah gerbang iblis sangat ingin membuat hal-hal buruk bagi Sekte Pedang Buddha kita? Ucap Tuan Sekte bingung. Mengapa gerbang iblis menginginkan perang melawan kita begitu anak ini tiba? Kuncinya ada pada pemuda ini. Pria tua yang dikenal sebagai paman ketiga itu perlahan membuka matanya yang sejernih air yang tidak tercemar. Paman ketiga, anak dari Penger dan Mo Hongluo tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Jika ini keluar, divisi lain dari Sekte Buddha tidak akan pernah mengizinkannya. Tuan Sekte menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak percaya dengan situasi saat ini. Sudah 30 tahun sejak itu.
Dia pikir semuanya diselesaikan setelah memaksa putranya memutuskan hubungannya dengan gerbang iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka memiliki anak bersama dan anak itu akan kembali, mungkin untuk membalas dendam pada sekte pedang Buddha. Dia tidak bisa membiarkan mereka menemukannya secara terbuka seperti ini, dan dia tidak bisa membiarkan masalah ini dibesar-besarkan. Jika divisi sekte lain tidak dapat membiarkan kekejaman seperti itu berlanjut, mengapa kita tidak membiarkan mereka menangani situasi ini? Apakah menurutmu mereka akan melakukannya? Tuan sekte bertanya sambil melirik ke arah paman ketiganya. Terlepas dari itu, dia tetap putri Penger. Saya dapat memahami mengapa Anda tidak nyaman melakukan tugas ini. Biarkan divisi sekte lain atau sesepuh melakukannya. Masalah ini menyangkut reputasi sekte Buddha, itulah sebabnya mereka kemungkinan besar akan menerima tugas ini. Setelah dia selesai, dia perlahan menutup matanya dan berjalan keluar dari aula besar. Di halaman terpencil serupa di dalam Buddha Sword Sect, seorang pria berjubah coklat sedang berlatih fokus pada gerakan pedangnya. Dia tampak seperti pria paruh baya yang tampan dengan alis lurus dan mata jernih, tetapi ada kepahitan yang tidak berubah dan emosi yang tak terlukiskan dalam ekspresinya. 30 tahun yang lalu, dia datang ke sini atas kemauannya sendiri untuk mengolah dan membersihkan hati dan keinginannya. Dia terus melakukannya sebagai biksu pertapa, seperti yang lainnya di sekte Buddha. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melupakan masa lalunya dalam 30 tahun ini. Saat itu, dia merasa terkungkung dalam hidupnya sendiri, tetapi saat dia dewasa, dia akhirnya bisa memahami banyak hal. Dia tidak ingin mendorong klan Huoyun ke jurang maut karena dia, jadi dia hanya bisa menahan banyak hal yang dilemparkan padanya. Pria ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penebusan dosa, terlibat dalam pelatihan spiritual, dan mempraktikkan aliran Qi-nya, semuanya demi melumpuhkan dirinya sendiri. Dia telah memberikan semua cintanya kepada seorang wanita, meskipun hasrat singkat mereka berdua dibagikan bersama. Meski begitu, dia tidak akan pernah bisa mencintai wanita lain, keputusan yang dia buat 30 tahun lalu. Dia tidak peduli dengan dunia luar dan terus berkultivasi dengan rajin setiap hari. Huoyun Peng memiliki bakat yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan prestasinya dalam menembus Martial Emperor hanya dalam waktu 15 tahun. Ketika dia menjadi kaisar bela diri, dia belum berusia 40 tahun. Ayahnya, Huoyun Lai, memberinya pil obat terbaik dan harta karun segera setelah itu, yang sangat mengejutkannya. Setelah 20 tahun, ia menjadi salah satu kultivator bela diri terbaik di antara 5 benua dengan kekuatan 5.000 bintang. Namun, dia sadar bahwa tingkat kekuatan ini tidak akan menghasilkan perubahan apapun pada hidupnya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke 4 benua lainnya selama aktivasi waypoint berikutnya. Mungkin dia bisa memperluas kekuatannya di sana, dan mungkin setelah 10 tahun, dia akan lebih dari mampu untuk bertemu dengannya lagi. Jika itu bisa dilakukan, dia akan pergi dan mencari putrinya. Semakin dia memikirkannya, semakin tergila-gila dia. Dia telah menahan diri untuk tidak memikirkan hal-hal itu, tetapi dia tidak bisa menahannya begitu dia tenang dan dunia di sekitarnya diam. Hari-hari yang dia habiskan dengan cintanya sangat bahagia dan indah, termasuk saat putrinya lahir. Saat itu, seorang wanita cantik namun tampak dewasa datang ke halaman. Dia memiliki sosok ramping dengan fitur yang berkembang dengan baik. Wanita ini mendekati Huoyun Peng yang sedang melamun dengan pedang di tangannya. "Kakak Peng, Lian Jing, bukankah aku mengatakan ini sebelumnya? Jangan cari aku lagi. Sudah 30 tahun, kenapa kamu tidak menyerah?" Huoyun Peng memutar kepalanya ke arah wanita dengan sosok penuh itu. Ekspresinya adalah pria yang tidak bahagia. "Aku tahu kamu menyukainya, dan aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menggantikan posisinya di hatimu. Tapi dia sudah tidak bersamamu lagi, jadi biarkan aku menjagamu, oke? Saya tidak butuh apa-apa, saya hanya ingin tetap di sisi Anda. Begitu Anda menemukan seseorang yang Anda sukai, saya akan segera pergi."
Lian Jing berkata dengan tenang sambil melihat ke Huo Yunpeng. Lian Jing, hatiku adalah miliknya dan bukan milik orang lain. Jangan buang waktumu untukku lagi. Saya seorang biarawan pertapa sekarang. Jika Anda benar-benar ingin saya bahagia, silakan temukan seseorang yang Anda sukai. Dengan begitu, semua orang akan bahagia. Saudara Peng, hatimu hanya berisi Hongluo jadi kamu tidak bisa menerima orang lain. Tapi kamu telah mengambil alih hatiku, dapatkah kamu mengerti? Suara Lian Jing memudar saat dia mengucapkan kata-katanya, tetapi Huo Yunpeng masih bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Lian Jing telah menunggu Huo Yunpeng selama 30 tahun. Dia memberinya senyum pahit, menyadari bahwa dia pada dasarnya bisa memahami perasaan menunggu orang yang mereka cintai untuk jangka waktu yang lama. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita dewasa yang tumbuh dari seorang wanita muda menjadi wanita dewasa dengan sosok yang berkembang dengan baik. Tidak ada keluhan yang akan dia ucapkan, atau perasaan ketidakpuasan yang akan dia tunjukkan padanya saat dia menunggu dia dengan sabar selama 30 tahun terakhir ini. Untuk Huo Yunpeng, dia bersedia menunggu tidak peduli berapa lama. Keduanya adalah tipe orang yang tidak bisa mentolerir hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidup. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Namun, keduanya akan melakukan apa saja untuk orang yang mereka cintai tanpa penyesalan. Dengan perbedaan menjadi Huo Yunpeng untuk Mo Hongluo dan Lian Jing untuk Huo Yunpeng. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. King Sui telah tinggal di Manor sejak dia kembali, dikunjungi sekali dari Ming Xian. Lukanya telah sembuh total, tetapi King Sui mendesaknya untuk tidak datang berkunjung selama beberapa hari ke depan dan memberitahunya inti dari situasi dengan sekte Buddha. King Sui adalah orang yang sepenuhnya menyembuhkan Ming Xian, dan Ming Clan berhutang banyak padanya karena itu. Inilah yang diinginkan King Sui, dan dia akhirnya mendapatkannya. Pengaruh semacam ini membutuhkan sedikit keterlibatan di pihaknya. Pada hari ketiga, King Sui membimbing anggota keluarganya pada pelatihan mereka di halaman sambil bermain dengan King Yu dan King Long di sela-sela bimbingannya. King Long belum bisa berjalan, jadi dia hanya bisa memeluknya. Huo Yun Liuli telah memulai kultivasinya, tetapi diharuskan untuk memakai gelang suci setiap kali dia mengembangkan keterampilannya. Jika dia tidak berkultivasi, dia akan meminjamkan gelangnya kepada mereka yang berlatih kultivasi. Itulah sebabnya beberapa anggota klan King akan berkultivasi sepanjang malam, terutama King Bei. Groar, groar. Raungan binatang yang berbeda bisa terdengar dari jauh. King Sui melihat ke cakrawala jauh dan melihat lusinan titik hitam datang ke arah kediaman. Visinya luar biasa. Jadi dia bisa melihat sekelompok Swift Shadow Dragons meskipun titik hitam berada jauh. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekuatan naga bayangan Swift ini, dia memiliki perasaan bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada mereka berdua sebelumnya. King Sui menoleh ke Zhou King dan menyerahkan King Long dari tangannya. King pegang erat-erat putra kita. Jaga anak-anak lain untukku juga. King Sui, hati-hati, Zhou King berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. King Sui tersenyum dan kemudian berlutut untuk menghadap King Yu. Gadisku, tinggallah di sini dan bermainlah dengan bibi. Kamu harus menjadi baik dan mendengarkan dia. Zhou King membungkuk dan mengambil King Yu dengan tangan satunya. Pada saat yang sama, anggota lain dari King Clan bergegas menuju King Sui. Bahkan mereka yang berada di tengah pelatihan datang untuk mengamati situasinya. King Sui sekali lagi memberi perintah untuk tidak meninggalkan kediaman dan tetap dalam tata letak formasi. Selama mereka tetap di dalam, tidak ada yang akan terjadi pada mereka. King Sui keluar, memanggil gajah naga skala emasnya dan terbang ke udara. Pada saat dia berdiri di langit, dia bisa melihat orang-orang yang datang dari jauh dengan sangat jelas. King Sui tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat wajah para pengunjung yang masuk. 10 pria, masing-masing mengendarai Swift Shadow Dragon dengan cepat menuju ke arahnya.
10 Swift Shadow Dragons memiliki sayap yang diperpanjang hingga sekitar 80 meter atau lebih, menghalangi sinar matahari untuk menyinari tanah di bawah. Kepala naga ini ganas, memancarkan aura ganas sedikit lebih rendah daripada gajah naga bersisik emasnya. Namun, ada 2 naga bayangan Swift yang agak setara dengan aura ganas binatang iblisnya. Di antara orang-orang di atas sana, hanya 1 lelaki tua yang mengenakan pakaian mewah dan memegang pedang panjang. Adapun orang-orang lainnya, beberapa dari mereka dengan tangan kosong, beberapa dari mereka memegang tongkat. Sekte Buddha benar-benar memiliki latar belakang yang kuat. Untuk berpikir bahwa dari orang-orang yang telah diaktifkan kali ini, yang terlemah semuanya memiliki kekuatan sekitar 5.000 bintang. Sekte Buddha benar-benar menganggap saya baik. King Sui mengeluarkan pedang biduknya. King Sui melepaskan perasaan spiritualnya dan mulai memeriksa kultivasi mereka. Meskipun mereka sangat kuat, dengan yang terlemah memiliki kekuatan 5.000 bintang, yang terkuat hanya memiliki kekuatan 6.500 bintang. Mungkin karena King Sui sekarang dapat mengatakan bahwa mereka hanya 6.500 bintang. Mereka yang mampu melepaskan kekuatan 6.500 bintang di 5 benua ini berada di puncak piramida. Ini adalah gelombang pertama yang sebenarnya dari Sekte Buddha. Namun, tampaknya mereka sangat menghargainya karena mereka telah mengirim orang-orang yang berasal dari asosiasi Penatua. King Sui berdiri di sana tidak bergerak, tetapi hanya diam-diam melihat ke arah yang berlawanan. Dia tidak khawatir karena orang-orang ini bukan tandingannya. Namun, dia masih harus menyelesaikan semuanya. Kenapa kalian ada di sini? King Sui bertanya, berpura-pura tidak tahu. Di 5 benua, tidak ada yang berani melawan Sekte Buddha. Bahkan eksistensi seperti gerbang iblis akan mengakui bahwa mereka lebih rendah dari Sekte Buddha. Namun, Sekte Buddha tidak akan berusaha untuk memusnahkan gerbang iblis. Anak muda, kamu benar-benar membuatku tercengang. Aku ingin tahu klan atau sekte bangsawan seperti apa yang mampu memunculkan karakter hebat seperti dirimu. Bahkan saya tidak ingin menyakiti Anda dan berharap untuk melihat kemajuan menakjubkan apa yang dapat Anda buat di masa depan. Orang tua yang memimpin mengenakan pakaian biasa dan tampak ramah. Dia memancarkan aura yang bermartabat. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, King Sui tersenyum, terima kasih atas pujianmu. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Saya dari Asosiasi Tetua Sekte Buddha. Anda bisa memanggil saya orang tua. Orang tua itu tampak sangat mudah bergaul. Saya telah mendengar sedikit tentang Sekte Buddha juga. Kebijakan Sekte Buddha adalah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang, tetapi tampaknya tidak demikian. Tuan, apa pendapat Anda tentang tindakan Sekte Buddha kali ini? King Sui tidak panik dan terus berbicara perlahan. Anak muda, kita tidak bisa selalu hanya melihat penampilan sesuatu. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Bahkan ada Buddha di neraka, dan ada kejahatan di antara Buddha juga. Cinta bisa ada dalam skala universal yang lebih besar maupun skala yang lebih kecil dengan orang-orang di sekitar Anda. Buddha mencintai manusia, tetapi terkadang ada kebutuhan untuk membuat pengorbanan kecil demi kebaikan yang lebih besar. Anak muda, bukankah ini masalahnya? Orang tua itu berdiri 100 meter jauhnya, sambil terus tersenyum dan berkata. Saat ini, kedua sisi pada akhirnya tinggi. Ketika King Sui mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia juga mengerti bahwa seperti bagaimana ada tentara yang akan berjuang untuk tujuan mereka dengan risiko hidup mereka, terkadang ada kebutuhan untuk mengorbankan beberapa orang untuk membuka rute sehingga yang lain dari pasukan akan memiliki pengorbanan yang lebih sedikit. Ini hanyalah sebuah analogi. Misalnya, saat ini, untuk Sekte Buddha yang lebih baik akan mengorbankan Huoyun Liuli. Namun, bisakah King Sui menyetujui ini? Bahkan jika dia diminta untuk membuat pilihan antara mengorbankan seluruh Sekte Buddha dan Huoyun Liuli, King Sui pasti akan memilih pengorbanan Sekte Buddha tanpa sedikit pun keraguan. Dia tidak akan mempertimbangkan terlalu banyak. Dia bukanlah orang dengan belas kasihan dan belas kasih yang besar, juga bukan orang suci.
Yang dia inginkan sangat sederhana, agar teman-teman dan keluarganya menjadi sehat. Tentu saja, dia tidak akan melakukan kejahatan keji tanpa alasan sama sekali dan akan tetap membantu orang yang membutuhkan bantuan. Dia suka membantu orang, tapi dia pasti tidak akan mengorbankan orang yang dekat dengannya untuk membantu orang lain. Tuan, saya mendengar bahwa 9 cabang dari Sekte Buddha tampaknya menghadapi persaingan yang ketat secara internal juga. Saya merasa kali ini tidak layak bagi kalian untuk membela Sekte Pedang Buddha. King Sui tercengang sejenak sebelum dia kemudian melihat pria tua itu dan berkata, nadanya cukup santai. Hubungan antara 9 cabang dalam Sekte Buddha sangat baik. Kami bersatu menghadapi ancaman eksternal, dan inilah salah satu alasan mengapa Sekte Buddha bisa berkembang sangat lama. Lalu apakah kamu ingin mengatakan tujuanmu datang hari ini? King Sui tersenyum dan berkata, dia benar-benar tidak merasakan kecemasan yang biasanya dirasakan seseorang sebelum dimulainya pertempuran. Mungkin karena mereka tidak cukup menjadi ancaman baginya. Untuk membawa Huo Yun Liuli pergi bersama kami, saya bisa menjanjikan keselamatannya. Orang tua itu ragu-ragu sebelum berkata dengan serius, haha, apa kamu tahu alasan kenapa aku datang ke benua tengah kali ini? Tolong katakan. Saya sebenarnya di sini untuk membawa 2 orang bersama saya. Salah satunya adalah Mo Hong Luo dari Gerbang Iblis, sedangkan yang lainnya, kamu harus tahu siapa orangnya. Kamu ingin membawa pergi Huo Yun Peng. Itu tidak mungkin. Orang tua itu memandang King Sui dengan heran. Sekte Buddha dan Gerbang Iblis akan terus memperhatikan pergerakan satu sama lain, itulah sebabnya mereka tahu tentang Huo Yun Liuli dengan sangat cepat. King Sui sangat marah ketika dia mendengar tentang apa yang Sekte Buddha rencanakan dengan Huo Yun Liuli. Bahkan jika lelaki tua ini mengatakannya dengan nada yang lebih lembut, dia masih marah. Itu karena Huo Yun Liuli adalah wanitanya dan jika mereka menginginkan nyawa wanitanya atau ingin memenjarakannya, mereka mendekati kematian. Kami akan tahu di masa depan apakah itu mungkin atau tidak. Hanya saja kalian mungkin tidak bisa melihat hari itu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, itu keputusan yang salah bagi kalian untuk datang ke sini kali ini. Sekte Buddha sangat kuat, tetapi itu tidak terkalahkan. Jika tidak, kalian tidak akan berjuang terlalu keras di 4 benua lainnya. King Sui mengeluarkan pernyataan yang tidak jelas. King Sui ingin mereka membuat tebakan liar. Sedikit kegelisahan muncul di wajah lelaki tua itu, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa King Sui akan dapat menghentikan mereka. Sudah lama, dan mereka seharusnya segera bergerak. Anak muda, mari biarkan kekuatan kita berbicara. Kami juga telah membuang-buang banyak waktu. Sebelumnya, perubahan pada ekspresi lelaki tua itu hanya terjadi, dan sekarang sudah kembali normal. Karena itu yang terjadi, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Hidup dan mati seseorang semuanya ditakdirkan. King Sui memegang pedang biduk, mengedarkan kekuatannya secara maksimal, dan kemudian, gajah naga bersisik emas mengeluarkan raungan besar ke arah langit. Vajra menundukkan iblis. Saat ini, Demons Vajra Subdues gajah naga skala emas dapat diterapkan ke area kecil dan mempengaruhi lebih dari 10 orang di sekitarnya. Dampak pelemahan sebesar 10% tidaklah buruk. Orang-orang di seberang langsung mulai mengelilingi King Sui. King Sui tidak mengharapkan mereka menyerang pada saat yang sama tanpa menahan diri. Dia merasakan tekanan besar yang tiba-tiba datang dari segala arah. Hentakan gajah naga perkasa. Hampir seketika, aliran gelombang berwarna hitam seperti benda-benda tersebar ke segala arah. Dari 10 orang di sekitar, 2 dari mereka berhenti bergerak sama sekali. Wosh! 2 di antara mereka benar-benar diserang pusing. Kemungkinan hal ini terjadi tidak tinggi dan King Sui secara alami tidak akan membiarkan kesempatan itu sia-sia. Dengan sekejap, gajah naga bersisik emas menyerbu ke arah salah satu dari 2 pria tua itu. Serangan gajah naga ganas. Teknik pedang kombinasi. Bersamaan dengan itu, manik koltil ditembakkan ke arah pria tua di belakangnya.
Semuanya terjadi dalam sekejap, karena mereka semua telah menyerang sekaligus, menggunakan gerakan pembunuh sejak awal. King Sui secara alami juga tidak akan bersikap mudah pada mereka. Ketika berhadapan dengan sekte Buddha, tidak ada jalan keluar lain selain membunuh. Gajah naga sisik emas sangat fantastis, terutama dengan penghindaran gajah naga seketika sekarang. King Sui bisa keluar dari dikelilingi oleh mereka dan menjatuhkan dua dari mereka dalam waktu singkat. King Sui tidak merasakan banyak tekanan untuk berurusan dengan orang-orang setingkat mereka. Dia bahkan tidak menggunakan ki kaisarnya. Bagaimanapun, di bawah pusing dan dalam situasi tanpa pertahanan, titik lemah lawannya tidak akan mampu menahan serangan dari King Sui. Kepala dan tenggorokan mereka akan sangat lemah. Selain itu, saat ini, King Sui jauh lebih kuat dari mereka. Fakta bahwa King Sui telah memusnahkan dua dari mereka dalam waktu singkat membuat orang-orang dari sekte Buddha merasa heran, marah, dan ketakutan. Teknik macam apa ini? Itu hampir instan, dan masih ada benda seperti mutiara yang menakutkan yang menyebabkan kepala orang itu meledak begitu saja. Dua yang terbunuh adalah Martial Emperor yang kuat yang memiliki kekuatan lebih dari 5.000 bintang, bukan sayuran yang bisa dipotong dengan mudah. Tidak disangka bahwa mereka berdua mati begitu saja. Bahkan sekte Buddha akan merasa sedih karena kehilangan dua orang pada level mereka. Dampak ini tidak terasa realistis karena mereka selalu menjadi orang yang berdiri di puncak. Bagi mereka, dimanapun mereka berada di 5 benua, 10 dari mereka semua akan menjadi eksistensi yang terbaik dan tangguh. Ketika mereka melihat kecepatan King Sui dan ketajamannya, dua pria tua itu mengerutkan kening, ekspresi mereka berubah, dan salah satu dari mereka berteriak, "Siapkan formasi." 8 orang yang tersisa segera berdiri di posisi yang berbeda saat kekuatan tak berbentuk perlahan tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa saat, lapisan cahaya emas muncul. Formasi iluminasi agung aura Buddha. King Sui tercengang. Untuk berpikir bahwa formasi ini dapat memungkinkan mereka menembus peraturan dunia dengan 1000 bintang. Tidak heran Buddha Sekte bisa menjadi begitu sombong. Untuk berpikir bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat kuat yang mendukung mereka. 1000 bintang adalah kekuatan yang biasanya membutuhkan orang tersebut untuk memiliki kekuatan tambahan 10.000 bintang. Formasi yang kuat bisa membuat banyak orang mendapatkan lebih banyak kekuatan. Di 5 benua, formasi penerangan agung aura Buddha jelas merupakan formasi yang sangat kuat. Di 5 benua, formasi atau teknik bela diri apapun yang memungkinkan seseorang melanggar aturan dunia semuanya akan menjadi hal yang sangat boros. Alasan sekte Buddha bisa berada di tempat itu hari ini, semua karena kekuatan mereka. King Sui juga tahu bahwa sekte atau klan yang kuat kurang lebih akan bekerja dengan formasi dan dikabarkan bahwa di 4 benua lainnya, formasi yang kuat dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan beberapa kali lipat, atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Formasi di sana jauh lebih kuat. King Sui tidak berani ceroboh dan melepaskan aura dari seluruh tubuhnya. Ini adalah pengalaman pertempuran yang sangat bagus. Gajah naga bersisik emas sekali lagi berteriak keras. Pedang berlian Ki. 8 aliran pedang berwarna emas samar Ki mengunci lawan. Pedang berlian Ki telah berubah. Dulu, warnanya merah samar dan hanya bisa menargetkan satu orang. Namun, sekarang ini bisa diterapkan ke beberapa target. Serangan gajah naga ganas dilakukan, tetapi itu tidak lagi memungkinkan kecakapan menyerang seseorang untuk meningkatkan dampak Diamond Sword Ki. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa itu sekarang dapat dilakukan pada banyak target. Namun, pedang berlian Ki masih sangat berguna. Itu tidak bisa dihindari dan mengurangi kecepatan lawan sebesar 20%. Untuk waktu yang singkat mereka hanya akan bisa tetap di tempat mereka berada, tapi mereka masih bisa menangkis serangan. Pedang berlian Ki ini sudah sangat kuat. Namun, sekarang lawan telah menyiapkan formasi penerangan agung aura Buddha. King Sui merasa sedikit tertekan melihat efek dari pedang berlian Ki dan setan penurun Vajra sebelumnya menghilang.
untuk berpikir bahwa formasi ini juga memiliki kemampuan untuk menangkis dampak negatif. Kaisar Qi, Klang. King Sui terkejut dan dengan cepat melakukan Qi Kaisar. Jika bahkan Qi Kaisar yang mendominasi tidak berguna, maka situasinya akan sangat serius. Tidak apa-apa untuk pertempuran hari ini, tetapi King Sui takut bahwa Sekte Buddha memiliki kartu yang lebih besar di lengan baju mereka. Efek pelemahan 20%. Kali ini, bahkan formasi iluminasi agung aura Buddha tidak dapat menetralkannya, dan King Sui merasa nyaman. Qi Kaisar cukup mendominasi dan setelah itu membentuk pelet Qi Kaisar, meskipun tidak ada perubahan apapun, tampaknya perlahan-lahan mengubah tubuh King Sui. Misalnya, dia membuat kemajuan lebih cepat di Rock Smite dan tekanan energi rohnya tampak lebih mendominasi. Ketika King Sui bahagia, orang-orang di seberangnya gelisah. Tidak hanya efek penguatan dari formasi iluminasi agung aura Buddha dihilangkan, kekuatan mereka juga berkurang ke berbagai tingkat. Bagaimana mereka tidak takut akan hal ini? Teknik melemahnya pemuda ini terlalu menakutkan. Membunuh. Orang tua itu tahu bahwa semakin lama mereka melakukannya, mereka akan semakin dirugikan. Pemuda ini terlalu mengerikan. Buddha sabar melahap darah. Orang tua di tengah mengangkat pedang panjang berwarna emas di tangannya. Namun, pedang ini dengan cepat berubah menjadi warna merah darah dan auranya juga meningkat pesat. Meskipun aturan dunia menekannya, peningkatan itu masih berlangsung sangat cepat. Tiger Lunge. King Sui melemparkan Tiger Lunge dan seekor harimau putih besar meraung dan menerkam ke arah pria tua yang berdiri di tengah formasi. Bang! Cahaya yang mengelilingi formasi iluminasi agung aura Buddha memblokir kekuatan harimau putih. Formasi ini terkesan tangguh, formasi ini mampu mengalami segudang perubahan. King Sui hanya menguasai beberapa keterampilan formasi, kekuatan Tiger Lunge-nya tidak dapat mengatasi cahaya keemasan yang redup. Kekuatan bentuk harimau saat ini di bawah hukum langit dan bumi hanya 5.000 bintang. Awalnya, King Sui hanya ingin menghancurkan formasi lawannya, namun melihat situasi saat ini, untuk mengungkap formasi ini membutuhkan lebih banyak kekuatan. Sebelumnya, formasi pembunuh darah Snow Dance diurai oleh Primordial Flame Drill miliknya sendiri. Tampaknya formasi penerangan agung aura Buddha mungkin serupa. Saat ini, King Sui tidak ingin mengekspos kekuatannya terlalu dini. Dia juga tidak ingin terlalu bergantung pada Arhat Rosary Bats. Dia ingin melatih pertarungannya yang sebenarnya. Dengan cara ini dia bisa memperkuat kemampuannya sendiri. Bunuh. Berdiri di tengah formasi iluminasi besar aura Buddha, pria tua itu menebas ke arah King Sui dengan pedang merah. Tebasan pedang menciptakan bayangan raksasa, seolah-olah bayangan itu padat, melepaskan cahaya merah tua. Seolah-olah tebasan yang ditujukan ke King Sui, dimaksudkan untuk membelah gunung. Sungguh kekuatan pembatas energi yang tangguh. Saat King Sui berpikir untuk menghindar, dia merasakan kekuatan pembatasan energi yang tangguh. Itu mirip dengan bagaimana gadis yang terperangkap di dalam peti mati kristal berada di bawah kurungan spiritual. Namun, pengurungan spiritual ini tidak berarti apa-apa bagi King Sui. Dia memiliki Arhat Rosary Bats, Spirited Snake Turtle, energi alam dan gambar yin yang. Ini adalah keberadaan yang sangat kuat. Kekuatan manik-manik Rosario Arhat dan kura-kura ular yang berjiwa mengurangi pengurungan spiritual untuk King Sui sangat. Pada saat serangan spiritual dan tekanan spiritual lawan mencapai King Sui, kekuatannya berkurang hingga 70%. 9 langkah istana. Karena tidak dapat membatasi King Sui berhasil melarikan diri dengan mudah. Selain meningkatkan kekuatan secara langsung yang mengabaikan aturan langit dan bumi, formasi iluminasi agung aura Buddha mampu meningkatkan kekuatan mereka yang berada di dalam mata formasi, memperkuat kekuatan mereka. Selanjutnya, bagian paling mematikan tentang formasi tersebut adalah pengurungan spiritualnya. Kekuatan pedang merah sangat besar, King Sui bisa merasakan intensitas sekitar 7.000 bintang. Jika orang lain berada di bawah pengurungan spiritual, mereka tidak akan bisa melarikan diri.
Formasi penerangan agung aura Buddha adalah kartu truf pembentukan sekte Buddha. Pelarian King Sui yang mudah mengejutkan 8 orang dalam formasi. Mereka bisa merasakan kecepatan dan kekuatan King Sui yang luar biasa. Agar King Sui memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dia pasti seorang jenius yang berbakat. Mereka tidak khawatir karena mereka masih memiliki formasi penerangan agung aura Buddha sebagai kartu truf. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa formasi yang dapat menghalangi formasi 8.000 bintang bahkan tidak dapat menghentikan pemuda ini. Bagaimana mungkin pemandangan ini tidak mengejutkan mereka? Pemuda ini memiliki energi roh yang luar biasa. Pada awalnya, mereka mengira mereka benar-benar bisa menjebak King Sui dan membunuhnya hanya dengan 1 atau 2 serangan. Namun mereka menyadari dia bisa dengan mudah melarikan diri dan dia memegang pedang panjang yang menuju cahaya yang dipancarkan dari formasi. Di saat ini, formasi penerangan agung aura Buddha sangat kuat dan dapat dengan cepat menghabiskan energi seseorang, tetapi King Sui benar-benar dapat menghindarinya. Hal ini membuat potensi formasi untuk membunuh turun hingga 30%. Jika lawan menggunakan kecepatan untuk kabur dan tidak melancarkan serangan ke arah mereka, mereka bahkan tidak akan menguras energinya. Teknik pedang kombinasi. Teknik kombinasi 4 gerakan. Pa, Pow, Duar, Buemem. Pedang biduk King Sui dan pedang merah lawan bertemu, kekuatan besar melemparkannya pergi dan menggunakan formasi iluminasi aura Buddha sekali lagi meluncurkan serangan terhadap King Sui. Dia telah menyingkirkan gajah naga skala emas. King Sui yang pertama tangguh menggunakan teknik pengalihan Tai Chi serta teknik keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan untuk membiarkan tubuh fisiknya menjadi tangguh. King Sui mengutuk dalam hatinya, sampai tahap ini efek formasi itu sangat kuat. Menggabungkan kekuatan rakyat bersama-sama akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang lebih dari proporsional. Tentu saja, tidak mungkin menyalurkan kekuatan semua orang menjadi satu orang. Kombinasi hanya dapat meningkatkan kekuatan semua orang secara keseluruhan. Salah satu dari banyak aspek adalah bahwa kekuatan beberapa orang meningkat dengan cepat, sama seperti lelaki tua di mata formasi penerangan agung aura Buddha. Kekuatannya meningkat secara dramatis, sisanya hanya membantu mempertahankan pengoperasian formasi. Saat King Sui mundur, lawan menyusul. Melihat cahaya keemasan yang terbentuk, dia menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena 9 langkah istana, dia bisa saja terluka. Pergeseran 9 istana. King Sui mengambil langkah maju dan melambaikan pedang biduknya. Pedang gelombang ke-6. Bang-bang. Duar-duar-duar. Serangkaian ledakan yang mengkhawatirkan terdengar. King Sui merasa lebih baik. Meski mundur, lawannya juga mundur sedikit. Hal yang menghibur King Sui adalah bahwa pedang gelombang ke-6-nya tidak menghasilkan efek ganda. Langkah selanjutnya akan lebih mudah, hanya membombardir tanpa henti. Untuk mempertahankan formasi penerangan agung aura Buddha akan menguras sejumlah besar energi dan saat kekuatannya sendiri meningkat, konsumsi energi juga akan meningkat, terutama untuk formasi yang kuat. Buemem. Formasi penerangan agung aura Buddha tersebar. Wajah orang-orang di dalam formasi menjadi pucat, sudut mulut mereka berlumuran darah. Pedang gelombang ke-6 sebelumnya menunjukkan efek amplifikasi sekali lagi. Lebih jauh lagi, orang-orang dalam formasi mencoba bertahan dengan kuat. King Sui memerintahkan gajah naga skala emas sekali lagi. Meskipun wajah lawan sangat pucat, mereka tidak ceroboh. Sesepuh berteriak, "Yang ke-7, kita tinggal, sisanya pergi." Hentakan gajah naga perkasa. Dengan satu pekikan keras, gajah naga skala emas segera menghindar dan King Sui mengeluarkan pedang biduknya, pedang gelombang ke-6. Tanpa formasi dan dengan debuff dari Emperor's Ki, King Sui dan Golden Scarlet Dragon Elephant-nya muncul di antara mereka. Dia mengayunkan Big Dipper Sword. Dalam sekejap, lawannya mengalami kekalahan telak. Satu bahkan mati di tempat. Pergi. Tetua itu berteriak dan langsung menyerang King Sui. Dia adalah pemimpin, bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya, dia berharap orang-orang di sekitarnya dapat melarikan diri pada waktunya. Karena Penatua Agung adalah bagian dari Sekte Berlian,
jika orang-orang ini semua kehilangan nyawa mereka, dia dapat memprediksi bahwa dia harus mundur dari perannya. King Sui melirik pria tua yang berbau darah. Mungkin mereka punya alasan, tetapi dia tahu dia tidak bisa berhati lembut. Itu dibunuh atau dibunuh, King Sui tidak berniat membiarkan salah satu dari mereka pergi. 9 langkah istana. Di dalam istana 9, dia adalah tuan. Kekuatan orang-orang ini sangat lemah sampai pada titik di mana itu adalah sebagian kecil dari kekuatan aslinya. King Sui terus bertarung saat menggunakan 9 langkah istana. Setiap serangan dapat menimbulkan luka serius, terlebih lagi, ia memiliki gajah naga skala emas. Menggunakan Demon Emperor Ki dan Vajra Subdues, orang-orang ini mudah dikalahkan. Namun, King Sui memiliki hati yang berat, yang merupakan penampilan formasi iluminasi agung aura Buddha. Formasi ini sangat kuat, jika bukan karena tirani Kaisar Qi, dia akan melepaskan kartu trufnya lebih awal. Pada saat yang sama, ini akan menambah bebannya, karena melemahkan lawan sebesar 20% sangatlah menakutkan. Seseorang tidak melarikan diri, kali ini dia benar-benar berselisih dengan sekte Buddha. King Sui tidak merasa tidak nyaman, mereka membawanya sendiri. Selanjutnya, tidak peduli apa yang mereka persiapkan, bahkan jika mereka tidak mengejarnya, King Sui akan pergi mencari mereka. Mayat-mayat tersebut ditangani oleh pejabat kota dan dikirim ke sekte Buddha. Tentu saja, itu dilakukan dengan persetujuan King Sui. Dia menyimpan sutra sachet interspatial sebagai rampasan perangnya. King Sui kembali ke kediaman King. Dia tidak memberitahu anak-anaknya tentang pertempurannya sebelumnya, kali ini dia memenangkan pertempuran. Anggota keluarganya berbahagia untuknya, namun pada saat yang sama mereka juga gugup karena mengetahui kekuatan sekte Buddha. Huoyun Liuli memeluk King Yu saat mereka berjalan keluar, menutupi mata putrinya. Selain anak-anak juga tidak bisa melihat dengan jelas, mereka tidak cukup tinggi. Setelah memberi salam sederhana, mereka pergi ke Longe. Berita itu menyebar dengan kecepatan kilat, 10 orang dari setidaknya 5 kaisar bela diri telah pergi begitu saja, bagaimana mungkin itu tidak menakjubkan. Setelah mengetahui berita ini, Demon Gate sangat bersemangat, sesepuh merasa bahwa keputusan ini benar. Dia merasa bahwa King Sui sendiri akan dapat menyebabkan malapetaka di sekte Buddha, sedemikian rupa sehingga kemampuan mereka melemah secara dramatis. Ayah, kemampuan King Sui benar-benar di luar harapan. Mo Hongluo memandang tua itu dan berkata dengan santai, dengan antisipasi yang terlihat di matanya. Hongluo, keinginan Anda akan terpenuhi, Anda telah melahirkan seorang putri yang hebat, yang lebih tua tertawa. Mo Hongluo melihat keluar jendela, dengan pikiran penuh harapan, dia sepertinya telah melihat siluet yang dikenalnya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia menikah lagi? Dia diisolasi di sini. Selama ini dia tidak pernah mempertanyakan dunia luar. Dalam hidupnya, dia memegang sedikit harapan terakhir bahwa suatu hari dia akan melihat putrinya. Ini telah menghidupkan kembali keinginannya untuk hidup. Bagaimanapun, dia merasa puas. Dia tahu dia akhirnya memiliki keinginan untuk hidup sekali lagi. Di tempat lain, Asosiasi Sesepuh Sekte Buddha. Salah satu tetua di antara kursi memiliki wajah pucat. Tetua tampak pucat seperti biasanya. Dia mengenakan gaun emas yang mempesona, rambut putihnya sedikit berantakan. Dia memiliki sepasang mata yang terlalu banyak bersaksi. Namun, saat ini dia gemetar karena marah. Penatua Agung, anak laki-laki itu berlebihan, dia membunuh 10 sesepuh sekte Buddha kita, salah satu tetua berkata dengan marah. Meskipun semua orang marah, itu tetap bisa diterima. Di antara 10 yang terbunuh, 2 dari mereka berasal dari sekte berlian, dan masing-masing dari sekte lainnya. Penatua yang berbicara juga dari sekte berlian. Meskipun tetua marah, dia menganggap tetua agung dan tetua dari sekte pedang Buddha. Jika ada yang melihat jumlah tetua yang hadir, mereka pasti akan tercengang dengan kehadiran hampir 100 dari mereka. Setiap orang yang hadir memiliki setidaknya kekuatan 5.000 bintang.
Jika salah satu dari mereka bepergian ke kota manapun, mereka akan menjadi keberadaan yang mirip dengan penguasa tempat itu. Ini adalah beberapa informasi orang dalam sekte Buddha. Tetua Agung, kita harus cepat dan membunuh pemuda itu, jika tidak reputasi sekte Buddha kita akan ternoda. Seorang sesepuh, mengenakan jubah biara emas dan membawa pedang panjang, berkata dengan hati-hati. Penatua Agung memendam kebencian terhadap sekte pedang Buddha. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, tidak hanya dia harus kehilangan posisi Penatua Agungnya, sekte berlian juga akan sangat terpengaruh. Karena dia mengambil tanggung jawab atas kekacauan yang disebabkan oleh sekte pedang Buddha, dia memandang para tetua lainnya dan berkata, apakah Anda para tetua memiliki saran untuk ditawarkan? Tetua Agung, aku pernah mendengar tentang sekte berlian yang memiliki murid luar bernama Yao Seng. Setelah transformasinya, dia bisa mengabaikan aturan langit dan bumi untuk waktu yang singkat. Aku yakin dia memiliki kemampuan untuk membunuh King Sui itu. Seorang tetua tertawa, memperlihatkan perut besarnya. Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia alurmu. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.